Halo Selebtubers, kali ini kita bakal bahas sosok yang lagi ramai diperbincangkan, Inara Rusli. Mantan istri Virgaun ini ternyata punya rekam jejak yang gak main-main di dunia hiburan. Nah, penasaran gak sih apa saja rahasia di balik pesonanya? Yuk simak 5 fakta menariknya. Yang pertama, mantan personel girl band Beksa saat pacaran dengan Virgaun. Banyak yang lupa kalau Inara dulunya adalah seorang penyanyi. Ia bergabung dalam girl band yang bernama Beksa yang hits sekitar tahun 2011. Yang menariknya nih guys, saat masih aktif memakai kostum panggung yang modis bersama rekan-rekan grupnya, Inara ternyata sudah menjalin hubungan asmara dengan Virgaun. Hubungan mereka memang sudah mencuri perhatian sejak lama sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah bersama. Kembali padaku, aku terkasih, tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Yang kedua, pernah main sinetron Bidadari bareng Marsyanda. Ternyata bakat aktingnya sudah ada sejak kecil. Inara tercatat pernah ikut syuting sinetron legendaris Bidadari pada tahun 2000-an silam. Saat itu, ia sempat beradu akting dengan Marsyanda dan beberapa artis cilik lainnya. Bakat seni memang sudah mengalir di darahnya, karena sang ibu, Mercy Lubis, juga merupakan artis senior di era itu. Yang ketiga, memiliki garis keturunan Tionghoa. Paras cantiknya yang sering dipuji netizen ternyata berasal dari perpaduan darah yang unik. Inara resmi mengkonfirmasi bahwa dirinya memiliki keturunan Tionghoa dari mendiang ayahnya, Yus Rusli, yang memiliki nama asli Lee Yung Leong. Inara bahkan sempat membagikan momen perayaan Imlek bersama keluarga besarnya untuk menghormati asal-usul sang ayah. Bilang apa? Sheshe, bilang sheshe, bilang sheshe. Kidal. Bilang sheshe kak, sheshe. Pinter ya, udah gede ya. Iya. Berapa sekarang? Kelas 2 SMP. SD, gede ya po. Yang keempat, meroket jadi selebgram papan atas pasca bercerai. Pasca berpisah dari Virgaun pada tahun 2023, nama Inara Rusli justru semakin bersinar. Keputusannya untuk kembali bekerja demi anak-anak membuatnya banjir tawaran endorsement dan menjadi brand ambasador berbagai produk kecantikan. Transformasinya dari ibu rumah tangga menjadi selebgram sukses benar-benar bikin banyak orang kagum dengan kemandiriannya. Yang kelima, terlibat polemik dugaan perselingkuhan di tahun 2026. Kabar terbaru yang cukup mengejutkan datang di awal tahun 2026 ini. Nama Inara Rusli mendadak terseret dalam isu perselingkuhan dengan seorang pria yang bernama Insanul Fahmi. Kasus ini bahkan sudah masuk ke ranah hukum setelah dilaporkan oleh pihak istri sah Insanul, Wardatina Mawa. Meski proses penyelidikan masih berjalan di kepolisian, kabar ini tentu saja menghebohkan publik yang selama ini melihat Inara sebagai sosok yang kalem. Kita nggak bisa mengontrol dan ini untuk hal itu sih aku serahin semua. Kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan keinginanku secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang aku selalu mencoba, terutama lewat tulisan juga, untuk menyampaikan bahwa ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan, ya doanya juga ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Kamu sendiri gimana sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut gimana?
respon? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, teman dan dari tahun-tahun memang juga udah sering terus gitu. Jadi aku juga udah komit sama dia, membantuin usaha dia juga. Jadi bukan karena ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi memang murni pengen bantu dia karena memang sudah komitmen dari awal dulu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya orang menganggap apa gitu dengan tujuan nggak ada sih. Nah, terakhir nggak dari saya ya. Nah, di tengah semua ini kamu merasa sih masih banyak cinta dan sayang untuk kamu yang support kamu segala macam, masih merasa ada hal itu gak sih? Atau kamu merasa udah hopeless banget atau seperti apa? Atau ya udah banyak yang sayang kok? Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah pujian dari Allah sih. Ketika kita dipuji itu, pujiannya adalah supaya hati kita nggak menjadi merasa di atas gitu, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu dijadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang nggak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus-menerus tanpa cacian, aku bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, nauzubillah min dzalik. Jadi ya apapun itu pujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma hamba. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Kita jangan play God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Jadi cukup banyak pelajaran yang aku terima sih di sepanjang tahun lalu dan tahun ini untuk tidak cepat menghakimi hidup orang. Nah guys, itu tadi 5 fakta seputar Inara Rusli yang penuh warna sekaligus penuh drama. Benar-benar hidup yang penuh dengan kejutan ya. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana kelanjutan kasus yang menimpanya kali ini? Sampai jumpa di berita update berikutnya.